Halo, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran, khususnya faktor keluarga yang mencangkup status sosial ekonomi dan pola asuh. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Katarina Erika Nadia Pramesti dengan NIM 191134017, Sebastian Agung Setiawan dengan NIM 191134014, S. Febrina Sri Mulyani dengan NIM 191134077, Kezia Kristi Nugraheni dengan NIM 191134292. Disimak ya. Presentasi kali ini akan membahas pengertian keluarga, pengertian status sosial ekonomi, pengaruh status sosial ekonomi dalam proses belajar dan pembelajaran, pengertian pola asuh, pengaruh pola asuh dalam proses belajar dan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan keluarga? Disimak ya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari keluarga. Keluarga adalah tempat di mana awal dari proses belajar dan pembelajaran seorang anak. Proses belajar dan pembelajaran seorang anak ini dimulai dari mendengar, mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginannya kepada anggota keluarga lainnya. Ini bahkan dimulai dari dalam kandungan. Menurut Burgess tahun 1962, keluarga terdiri atas kelompok orang yang mempunyai ikatan perkawinan, keturunan, atau hubungan sedarah atau adopsi, anggota yang tinggal bersama dalam satu rumah, berinteraksi dan berkomunikasi dalam peran sosial, serta mempunyai kebiasaan atau kebudayaan yang berasal dari masyarakat, tetapi memiliki keunikan sendiri. Kemudian, apa yang dimaksud dengan status sosial ekonomi? Mari kita bahas di slide berikutnya. Pengertian status sosial ekonomi. Sosial ekonomi adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tindakan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Keadaan sosial ekonomi orang berbeda-beda. Ada yang memiliki sosial ekonomi yang rendah, dan ada pula yang memiliki sosial ekonomi yang tinggi. Keadaan sosial ekonomi dapat juga dikatakan sebagai suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang di posisi tertentu, misalnya pemberian pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Kemudian pengukur status sosial ekonomi. Jadi yang pertama itu ada pendidikan. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan yang dimiliki orang akan menentukan perkembangan pribadi dan sikap. Yang kedua ada penghasilan. Semakin besar penghasilan yang didapat, maka semakin sejahtera dan dihargai di masyarakat. Yang ketiga adalah pekerjaan. Pekerjaan sebagai mata pencarian seseorang yang diperlukan untuk mendapat nafkah. Pekerjaan terkait dengan status sosial menilai ada pekerjaan tertentu yang menentukan kelas sosial atau sebaliknya. Fasilitas khusus dan berharga yang dimiliki. Barang yang memiliki nilai yang tinggi dan mahal harganya akan membuat seseorang lebih terpandang di masyarakat. Kemudian yang kelima adalah jabatan sosial. Jabatan adalah suatu gelar atau pegangan yang dimiliki seseorang di dalam masyarakat. Kemudian apakah pengaruh dari status sosial ekonomi ini dari proses belajar dan pembelajaran? Jadi, menurut pendapat Gerungan menyatakan bahwa keadaan sosioekonomi keluarga tentulah berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Apabila kita perhatikan bahwa dengan adanya perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak dalam keluarga itu lebih luas, ia mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat ia kembangkan apabila tidak ada prasarannya. Apa yang dimaksud dengan pola asuh? Mari kita simak bersama-sama. Pola asuh merupakan sikap yang dilakukan orang tua dalam proses keseharian yang berkaitan dengan mendidik anak-anak. Sikap dan perilaku tersebut dapat dilihat dari berbagai segi. Misalnya, sikap orang tua ketika anaknya menginginkan sesuatu
Cara orang tua bertindak ketika anaknya suka melakukan hal yang kurang baik dan memberi hadiah saat anaknya melakukan suatu hal yang baik. Ada 3 jenis pola asuh orang tua terhadap anaknya. Yang pertama adalah pola asuh otoriter, yaitu ditandai dengan mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk bertindak seperti dirinya. Lalu yang kedua, ada pola asuh demokratis, ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak akan diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung pada orang tuanya. Lalu yang ketiga adalah pola asuh permisif, yaitu ditandai dengan cara orang tua mendidik anak dengan cenderung kebebasan. Ia akan diberi kelonggaran untuk melakukan apa saja yang dikehendaki oleh anak. Keadaan sosial ekonomi keluarga tentulah berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Apabila kita perhatikan bahwa dengan adanya perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak-anak dalam keluarga tersebut akan lebih luas. Ia akan mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat ia kembangkan apabila tidak ada prasarananya. Pengaruh pola asuh dalam proses belajar dan pembelajaran. Salah satu faktor yang berpengaruh bagi anak dalam proses belajar dan pembelajaran adalah pola asuh orang tua. Ketika sikap orang tua terbuka dan sikap orang tua disukai oleh anak, maka hal tersebut akan berpengaruh dalam proses belajar dan pembelajaran si anak. Anak akan mengalami perubahan yang baik dalam proses belajarnya. Dia tidak akan merasa tertekan, bahkan dengan senang hati ia akan mengoptimalkan potensi berpikirnya dalam proses belajar dan ia berusaha untuk mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Nah, kemudian pola asuh yang baik dalam mencapai proses belajar dan pembelajaran. Pastinya banyak orang tua yang menginginkan anaknya berhasil, sehingga tak sedikit dari mereka melakukan pola asuh secara berlebihan. Orang tua cenderung mengarahkan anak untuk mencapai yang orang tua inginkan, sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif bagi anak. Misalnya nih, ketika anak-anak ingin bermain atau refreshing sejenak, orang tua tidak mengizinkannya, melainkan menyuruhnya belajar, dan terus belajar. Nah, itu nanti akan mengganggu psikis anak. Orang tua sebaiknya melakukan pola asuh yang tidak membuat anak merasa tertekan. Akan lebih baik lagi apabila anak diberikan kebebasan untuk memilih apa yang dia sukai. Misalnya, si anak menyukai alat musik. Nah, izinkan anak untuk bermain alat musik sejenak, kemudian belajar kembali. Berusaha mendengar dan menjawab apa yang anak tanyakan, sehingga anak akan merasa dihargai oleh orang tua. Dengan pola asuh yang tepat, maka pencapaian proses belajar dan pembelajaran akan semakin lebih mudah. Nah, demikian presentasi dari kami kelompok 9. Apabila ada salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.